Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Shahidud Dakwah channel YouTube, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita yang akan berkelanjutan untuk seterusnya pada kesempatan ini dan kedepannya adalah tentang fiqh al-mawaris, kajian tentang faraid. Saya kira ini sangat penting karena ada banyak kondisi di mana terjadi sengketa waris yang berujung pada kekacauan, pertikaian, bahkan mungkin pertumpahan darah. Dan faraid atau bab tentang waris ini adalah salah satu tujuan dari syariat atau kita sebut dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agar harta itu tidak jatuh kepada orang yang bukan milik, sehingga menghindarkan dari akses kezaliman yang kemudian berujung pada pertikaian seperti itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian penting bagi kita mengkaji dan mempelajari ilmu faraid. Di dalam ayat-ayat faraid itu jelas dan gamblang sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa penyelesaian harta dengan menggunakan hukum waris Islam ataukah faraid itu menjadi suatu kemestian dan tidak bisa ditawar-tawar begitu. Tidak ada satu perintah yang sifatnya muamalah yang setegas begitu Allah menjelaskan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menjelaskan secara rinci pembagian harta waris ini, siapa dapat siapa, kemudian dapat berapa. Dan di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang menentang hukum waris. Itu disebutkan bahwa Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya serta menentang hududnya. Yang dimaksud hudud di sini aturan-aturan Allah, termasuk salah satu di antaranya adalah hukum waris. Maka mengerikan sekali di ayat ini. Allah sebutkan, Allah masukkan ke neraka, kekal di dalamnya. Kekal artinya enggak keluar-keluar. Di neraka nanti ada orang yang diazab selama-lamanya, ada juga yang diazab dengan kadar waktu tertentu. Ada yang mungkin setahun 2 tahun, ada yang masuk pagi keluar sore. Dan ketika dia bersyahadat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan perangkat-perangkat keislaman lainnya, maka dia akan masuk ke dalam surga meskipun sebelum itu akan dicuci dulu di neraka. Tetapi ternyata ada satu
yang punya posisi tersendiri, yang posisinya ketika pelakunya melanggar atau melakukan dosa ini maka dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal. Siapa itu? Adalah mereka yang menentang hukum faraid. Dan di akhir ayat itu Allah mengatakan walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghina. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi penting bagi kita sekali lagi untuk mengkaji secara mendalam ilmu faraid ini, lalu kemudian bagaimana mengajarkannya atau mensyiarkannya ke orang lain. Sebab Rasulullah SAW sendiri berwasiat bahwa ta'allamul faraid wa'allimu an-nas, belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena dia adalah ilmu yang akan diangkat atau punah. Jadi terbukti dengan semakin langka dan kasihnya ilmu ini, di mana kita melihat di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga sudah sangat jarang yang mengajarkan ilmu ini, dan sudah sangat langka kita dapatkan orang yang spesifik dalam penguasaan ilmu waris. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sebatas mengantar pada muqaddimah ilmu waris atau ilmu faraid ini. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisi ilmu pewarisan dalam Islam itu apa. Perlu dipahami dulu ada dua nama yang biasa diistilahkan untuk ilmu waris ini. Yang pertama ilmu faraid ataukah ilmu al-mawaris. Sama saja sebenarnya, walaupun kemudian kalau kita kaji waris itu lebih luas skopnya daripada faraid. Ya, karena faraid itu ada yang mengartikan sebatas tentang mengetahui siapa-siapa yang dapat warisan lalu berapa jatahnya, tapi waris itu lebih luas lagi cakupannya. Ya, tentang rukunnya, bagaimana hajib dan mahjub, semua masuk dalam pembahasan waris. Ya. Dalam kitab Al-Mawaris di Syariah Islamiyah Al-Azhar Kairo Mesir, di situ disebutkan bahwa ilmu pewarisan dalam Islam adalah pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta, dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris. Jadi kita cukupkan dengan dua definisi. Kesimpulannya bahwa ilmu waris adalah ilmu yang yu'rafu may yaris wa man la yaris wa miqdar ma likulli waris. Jadi ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui siapa-siapa kerabat dari keluarga itu yang dapat jatah waris dan siapa-siapa yang tidak dapat. Lalu kemudian mengetahui untuk yang dapat itu jatahnya berapa untuk masing-masing ahli waris. Nah, dalam konteks fikih waris, maka yang kita maksudkan dengan fikih waris menjadi tema sentral dari materi kita, yaitu fikih mawaris, adalah fikih tentang warisan. Fikih artinya pemahaman. Al-fiqh, pemahaman tentang sesuatu secara umum. Jadi kalau fikih waris adalah fikih tentang warisan dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan. Bagaimana matematika warisnya? Seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Mawaris Syariah Islamiyah terbitan Al-Azhar Kairo Mesir. Fikih waris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan
dan bagian-bagian wajib diterima dan harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kalau kita bawa dalam konteks pengertian waris secara kontemporer, secara modern saat ini, bisa kita bahasakan bahwa ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang ahli waris. Satu. Kemudian yang kedua, bagian dan kondisi mereka, serta bagaimana prosedur syar'i menyelesaikan hak-hak kepemilikan aset waris sesuai dengan kaidah Islam. Jadi unsur yang terdapat dalam ilmu warisan Islam itu kemudian bisa kita pahami ada 3. Yang pertama ahli waris, yang kedua hak dan kondisi ahli waris, kemudian yang ketiga prosedur syar'i penyelesaian hak. Bagaimana prosedurnya menurut terminologi ilmu waris. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih lanjut membahas lagi tentang bagaimana pembagian hal waris, bagaimana hukum-hukumnya, kemudian dalil-dalilnya, maka perlu bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu filosofi kewarisan Islam, psikologi waris. Satu hal yang penting untuk kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa seorang muslim orientasi hidupnya adalah ibadah. Jadi ibadah sebagai orientasi hidup. Nah, hidup untuk ibadah ini mencangkup 2: berislam secara kafah dan mengimani Al-Quran secara komprehensif. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu apa hubungannya dengan faraid, dengan konteks tujuan penciptaan manusia itu? Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kemudian interaksinya dengan Allah lewat sholat dan ibadah-ibadah mahdhu atau ibadah dan mahdhu yang lainnya, begitu juga interaksinya dengan sesama manusia dalam hal hablum minan nas, itu dibingkai oleh orientasi ibadah, termasuk dalam pengelolaan masalah harta. Masalah harta. Ya. Mengapa? Sebab apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dititipkan kepada manusia itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nanti kan di akhirat jelas sekali bahwa Allah akan bertanya tentang fasilitas yang diberikan kepada kita, kepada manusia ini. Ditanyakan tentang masa mudanya di mana dihabiskan, tentang waktunya di mana dia pakai, lalu kemudian tentang hartanya. Harta ditanyakan sama Allah itu 2. Ya. Sumbernya dari mana? Kemudian didistribusikan kemana? Apakah dalam pengelolaan harta itu tidak dengan cara yang haram, yang melanggar hak-hak manusia, tidak ada kezaliman di situ, tidak ada harta orang yang dirampas, tidak ada korupsi, kolusi, ataukah mengambil hak-hak yang bukan miliknya? Dan begitu pula ketika didistribusikan, sudahkah didistribusikan di jalan Allah? Sudahkah didistribusikan kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya? Ya. Termasuk dalam harta waris ini, sudahkah harta itu kemudian tersampaikan kepada orang yang memang betul-betul punya hak dalam harta waris itu? So, kalau tidak, nah ini menjadi masalah. Ya. Dia akan mencoreng nilai ibadah dalam proses pendistribusian harta itu. Kemudian di sini ada kalimat
ibadah itu menuntut untuk kita berislam secara kafah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa artinya jemaah? Bahwa hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, kita semua ini mengaku beriman kepada Allah. Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi dari ayat ini tercermin bahwa Islam kafah adalah iman yang 100% yang tidak dicampuri oleh keraguan-raguan. Nah, dalam konteks waris, ya, dalam konteks waris, Islam secara kafah adalah mengislamkan semua apa yang ada di sekitarnya. Dia harus Islam dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam lingkup dan ruang manapun dia berada. Dia harus Islam di ruang politik, Islam di masjid, Islam di tempat wisata, Islam dalam pengolahan aset-aset ekonomi, pengolahan harta, dan Islam dalam penggunaan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Karena sebagian manusia ada yang mengaku Islam tapi Islamnya di masjid saja. Islamnya ketika Ramadan saja, temporer saja. Ya sholat iya, ya puasa iya. Tapi ketika sudah berbicara tentang harta, maka dikesempitkan nilai-nilai keislaman. Manusia menjadi kikir, manusia menjadi rakus, manusia menjadi puas dan garang ketika berbicara tentang harta. Dan itu sudah menjadi tabiat manusia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Artinya manusia itu menjadi rakus ketika melihat harta. Al-hakum takatsur. Dilenakan dia oleh harta sampai kemudian nanti berhenti ketika sudah mau masuk ke dalam kuburan. Maka kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk mengimani Al-Qur'an itu secara keseluruhan, secara global, bukan parsial. Artinya ketika terkait dengan Al-Quran kita mengimani secara total, bukan mengimani ayat-ayat yang mengakomodir kepentingannya saja. Tetapi ketika sudah berbenturan dengan kepentingannya, ya, merasa dirinya dirugikan dengan ayat itu, maka dicampakkannya ketidakbaikannya ayat itu. Nah, ini yang diperingatkan oleh Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Ini pertanyaan retorik Allah, ya, yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, tapi ini pertanyaan sanggahan. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan penistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak kenal dari apa yang kamu perbuat. Demikian sahih dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani dan mengamalkan Al-Quran itu ada dua versi. Ada orang yang mengimani secara keseluruhan, ada juga yang mengimani secara parsial, ya, yang menurut maunya saja. Ini adalah orang yang tidak mengimani sebagian ayat, yang mengimani sebagian ayat saja dan mengimani mengkufuri sebagian ayat. Dan seorang muslim sejati seharusnya itu tidak mengimani sebagian ayat, tidak mengkufuri sebagian ayat. Pemirsa dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, filsafat muwarsin yang perlu untuk kita pahami itu bahwa manusia seperti yang saya sebutkan tadi mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap materi.
Sini Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, sini dijadikan indah pada pandangan manusia. Jadi kodrat manusia itu cinta kepada sesuatu yang sifatnya materi atau duniawi, cinta kepada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, ya, dari jenis emas, perak, udah pilihan. Kalau kita bawa ke kondisi dalam zaman yang modern sekarang, aset, harta yang bergerak atau tidak bergerak, kemudian piutang dan deposito yang dimilikinya, itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh manusia. Begitu juga binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Nah itu, tapi Allah ekspresi di sini. Tapi ingat bahwa itu adalah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik yaitu surga. Maka ini dua-duanya bagi kita untuk sedikit self controlling terhadap kepemilikan harta atau aset-aset yang gitu. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu ingat bahwa harta yang kita miliki adalah milik Allah. Apa yang kita miliki ini, rumah, kendaraan, atau fasilitas-fasilitas yang lain, tabungan deposito, itu adalah milik Allah. Manusia tidak punya hak milik tetap terhadap aset-asetnya. Ya. Yang ada pada manusia adalah hak pakai, bukan hak milik. Hak pakai bukan hak milik. Jelas Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33, wa atuhum mimmalillahi allazi ataku, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Itu harta Allah, bukan harta manusia. Mimmali, bukan mimmali an-nas, yang dikaruniakannya kepada Allah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam poin yang keempat, nah ini sudah masuk ke penggunaan hukum Allah dalam pembagian harta waris. Di sini disebutkan bahwa kewajiban menggunakan hukum Allah dalam pembagian harta waris. Berarti bukan sunnah. Ya. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Untuk masalah pembagian harta waris itu kewajiban menggunakan hukum Allah. Ya. Walaupun kemudian dalam dalam konteks atau kondisi keindonesiaan kita mengenal ada 3 bentuk pembagian harta warisan. Ada menggunakan hukum Islam ini, ya. Kemudian ada hukum adat, kemudian ada hukum yang sifatnya hukum nasional yang diterapkan untuk non muslim. Ya. Tapi sebagai orang yang beriman, ya tentu bagi kewajiban kita adalah kembali kepada hukum Allah. Tapi kita bersyukur bahwa di negara kita Indonesia yang yang damai dan tenang ini, yang mayoritas muslim, pemerintah kita mengakomodir dengan memasukkan permasalahan waris ini diatur dalam undang-undang atau yang kita sebut dengan kompilasi hukum Islam, ya, kumpulan penguraian tentang hukum Islam. Situ ada 3 bab tentang wasiat, bab tentang nikah, kemudian bab tentang wakaf, bab tentang nikah, dan bab tentang waris. Dan waris ini dicantumkan dalam bab 2 mulai dari pasal 171 sampai pasal 124. Sehingga kita sebagai warga Indonesia diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh pemerintah menjalankan hukum Allah ini, dan itu dipakai dalam aturan tata negara dan hukum keagamaan kita ketika misalnya terjadi sengketa waris dan sebagainya. Nah, sini Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Nah, ini adalah ketetapan dari Allah. Artinya
pembagian tentang waris ini dari orang tua ketika meninggal atau sebaliknya itu sudah menjadi ketetapan dari Allah. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak ada ruang toleransi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, coba lihat di poin yang kelima ini. Di sini Allah janjikan balasan surga bagi orang yang taat kepada hukum Allah. Dilawan dari apa yang kita sampaikan pada pembukaan tadi, ancaman Allah kepada orang yang menolak hukum Allah atau memprotes Allah dengan pengaturan tentang waris ini. Di sini Allah dalam surat An-Nisa berjanji kepada orang yang menaati aturan ini, termasuk dalam pelaksanaan hukum waris dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Nah, hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Ini hukum-hukum faraid, termasuk di antaranya di sini adalah ketentuan dari Allah. Allah langsung yang menjelaskan secara detail, secara terperinci. Siapa yang dapat, lalu dapat berapa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk di sini adalah taat dengan menjalankan hukum waris, menerapkan hukum waris dengan tulus, dengan ikhlas, dengan berprasangka positif kepada Allah. Janji Allah apa? Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Nah, mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi orang yang menolak hukum ini, mereka kekal di dalamnya tapi di neraka. Nah, ketika orang melegalisasi hukum ini, menjalankan dengan baik dan memasyarakatkannya, maka kekal di dalam surga. Dan surga dan neraka adalah dua tempat yang sangat kontras dan berbeda tentunya. Dan itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar ini bukan ketika orang lulus ujian, ketika lulus dari PNS, jadi caleg dan sebagainya, tapi kemenangan ketika menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dari psikologi waris ini, kita ketahui bahwa mengabaikan hukum waris akan menyebabkan fitnah dan kehancuran. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Hai kaum muslimin, apabila kamu tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi mengabaikan hukum waris atau menyepelekan hukum ini, apalagi kemudian sampai tidak menerapkannya dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, akan menimbulkan kekacauan, destruktif dan kerusakan yang luar biasa. Ya, kita melihat ada banyak orang yang menuntut, ya, berperkara sampai ke pengadilan, bahkan berakhir di penjara, dan waliyahzubillah, dan sangat mengerikan ketika kemudian terjadi pertumpahan darah antara saudara kandung sendiri bahkan karena berebut harta waris. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira untuk kali ini kita cukupkan pembahasannya, sekedar pengantar muqaddimah fi al-bab al-waris. Yang jelasnya kita sudah ada gambaran tentang definisi waris itu, ya, secara bahasa dan secara istilah, dalil-dalilnya, kemudian psikologisnya. Ya, psikologi waris itu filosofi yang kita harus tahu dulu tentang harta yang kita miliki ini, untuk seterusnya kemudian kita masuk pada pembahasan inti daripada faraid atau fiqh al-waris. Terima kasih atas kesempatannya untuk memfollow kita di channel YouTube Shahibud Dakwah ini, dan silahkan di like atau subscribe, dan silahkan dikirim pertanyaannya, dan insyaallah minggu depan kita akan jawab atau kita akan diskusikan bersama. Semoga apa yang kita sampaikan atau apa yang kita diskusikan atau apa yang kita pelajari malam ini insyaallah bermanfaat khususnya dalam penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi